Oke. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari. Di hari Rabu 12 Juli 2023 kita bersama merayakan pemberkatan nikah Yos dan Walen, dua-duanya dari Lamalaka atas dan Lamalaka bawah, Paroki Santa Bernadette Sobiros Pukaona. Homili pernikahan pagi ini merenungkan tema hidup kudus dan segar bugar. Hidup kudus lagi segar bugar memang ada rahasianya. Kita boleh bertanya, apa sesungguhnya yang menguduskan dan menyegarkan hidup suami istri? Rasul Paulus mengajak suami istri belajar dari sang guru, bukan berguru ilmu-ilmu yang menyusahkan diri dan keluarga. Ilmu yang menguduskan dan menyegarkan suami istri yaitu setia dalam kasih satu sama lain. Setia itu intisari dari perkawinan. Suami istri mesti belajar dari sang guru, Yesus Kristus, bagaimana ia setia mengasihi jemaat, mengasihi gerejanya. Ia menguduskan, menyucikan, dan memandikan jemaatnya dengan air dan firman. Kita membaca dalam Efesus bab 5 ayat 2a 25-27. Air dalam bahasa kitab suci melambangkan roh yang menyegarkan hidup kita. Dengan buah-buah roh, dan buah-buah roh itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bacalah Galatia bab 5 ayat 16-26. Jika kita hidup dari roh, hal-hal lain seperti perbuatan daging berupa percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora akan tergusur. Perbuatan daging itu telah menjadi sebab mengapa hidup banyak suami istri tidak bersinar, tidak segar bugar. Wajah mereka tidak bersinar karena hati mereka syarat menyimpan banyak persoalan yang menyesahkan dada. Kebersamaan hidup terluka hampir setiap hari oleh karena perbuatan daging. Banyak istri hidup susah karena suami suka mabuk-mabukan, judi, dan gandrung pada hiburan tidak sehat di luar rumah. Pernikahan suci mesti menjadi titik balik dari semua perbuatan daging di masa lalu yang menyesakkan dada. Memasuki hidup perkawinan berarti saling setia mengasihi satu sama lain sampai nuan tutu musim labot. Demikian orang Lamaholot katakan. Sampai nuan tutu musim labot, sampai hayat di kandung badan. Hidup oleh roh hanya mungkin ada dalam keluarga jika suami istri benar-benar tekun dalam doa dan mati raga. Doa menolong suami istri hidup dalam roh. Semakin baik suami istri hidup dalam roh, kita percaya buah-buah roh akan menggusur semua keinginan dan perbuatan daging yang merusak kehidupan perkawinan dan keluarga. Kita membaca kembali Galatia bab 5 ayat 16-26. Apakah hidup kita selalu dipimpin oleh roh? Pemazmur memberi kesaksian, rumah tangga kita terberkati karena hidup kita dipimpin oleh roh.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat yang terkasih, Pemasmur hari ini berkisah tentang rumah tangga yang terberkati. Istri subur seperti pohon anggur, anak-anak seperti tunas zaitun di sekeliling meja keluarga. Doa dan mati raga atau takut akan Tuhan akan menyuburkan, menyegarkan kehidupan perkawinan dan keluarga. Bacalah Mazmur bab 128 ayat 1-6. Apakah doa dan mati raga menjadi pilihan untuk kesuburan hidup perkawinan dan keluarga? Perbuatan daging dan hidup di luar tuntunan roh menghempaskan banyak keluarga di jurang kehancuran, yaitu hidup terpisah satu sama lain, atau dengan kata lain perceraian. Tantangan itu menghantui banyak pasangan baru dan menantang mereka untuk menata kehidupan perkawinan dengan semestinya. Yesus menegaskan intisari dari kehidupan perkawinan, yaitu setia menjadi satu daging, satu lahir batin, tinggal serumah, tidur seranjang, bersetubuh, bersatu sebagai suami istri untuk menambah jumlah anggota gereja dengan kelahiran dan hidup baru. Kesatuan lahir batin juga mengandaikan suami istri tidak boleh tinggal berjauhan dalam waktu yang lama. Arus perantauan bukan hanya membawa dampak positif dalam hidup ekonomi, tetapi juga menyebabkan suami istri tinggal berjauhan. Akibat negatif adanya keinginan untuk kawin lagi, lalu melupakan keluarga. Bahaya semacam ini ada di depan mata kita ketika suami istri tidak memanfaatkan banyak peluang dan kesempatan kerja di tanah sendiri. Bacalah Matius bab 9 ayat 3-6. Apakah suami istri dituntun oleh roh untuk memelihara kesatuan lahir batin dan merawat kebersamaan serta mengusahakan kesejahteraan hidup keluarga yang semakin baik hari demi hari, setiap hari dalam hidup mereka? Sejauh mana suami istri hidup kudus lagi segar bugar karena dituntun oleh roh Allah sendiri. Selamat mengarungi batra hidup perkawinan untuk pasangan yang hari ini diberkati, Yos dan Valen, juga semua pasangan di mana saja berada. Semoga saya menemui Anda kalian dalam keadaan sehat. Yang sakit semoga Allah menjamah dan menyembuhkan, dan yang sedang dalam perjalanan semoga Allah menuntun Anda kalian hingga tiba di tempat tujuan dengan selamat. Tuhan memberkati.